Hey listeners, kembali lagi di Real Talk, Rahma and Vira's Everyday Life Talk. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita dan juga tentang cerita-cerita yang lagi hype sekarang. So, grab your coffee, duduk santai, and let's get real. Dengan aku Rilo dan aku Rahma. This is Real Talk. Jadi guys, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang hal yang sangat-sangat dekat dan kehidupan anak muda zaman sekarang, yakni tentang standar kecantikan dan juga cara berpakaian di lingkungan sosial. Nah, yang pertama tentang standar kecantikan nih. Kalau menurut Rahma sendiri itu standar kecantikan itu asalnya datang dari mana sih? Oke, kalau menurut aku pribadi ya ini, setiap orang kan beda-beda. Kalau menurut aku standar kecantikan itu banyak faktornya. Bisa gabungan faktor dari media, kayak media sosial, faktor dari budaya yang lagi tren atau populer, dan juga faktor dari komentar orang sih. Menurut aku itu pengaruh juga. Misalnya nih, ada banyak orang yang bilang cantik itu putih, cantik itu mancung, cantik itu langsing. Nah, lama-kelamaan kita tanpa sadar akan tergiring ke standar kecantikannya mereka. Padahal standar kecantikan tuh berbeda-beda. Menurut aku kayak gitu. Tadi kan sempat disinggung ya kalau misalnya Iya. standar kecantikan tuh beda-beda. Nah, mungkin aku tarik ke sosial budaya ya. Padahal standar kecantikan tuh kalau setahu aku emang setiap daerah tuh standarnya beda-beda. Kayak ada daerah yang bilang kurus itu yang cantik. Terus ada juga bahkan yang ngomong kalau perempuan yang dia itu gendut yang makin berisi itu malah makin cantik. Ada juga yang daerah yang cantik itu yang kulitnya putih. Ada juga daerah yang suka dengan cewek-cewek yang tan skin gitu. Jadi ya beda-beda gitu. Kayak tergantung sama budayanya nggak sih? Iya, aku setuju kalau itu. Kalau dipikir-pikir ya, standar kecantikan itu semakin global. Apalagi di zaman sekarang yang semakin berkembang dan tentunya teknologi yang makin canggih, kita pastinya semua juga tahu ada AI. Entah itu AI yang di kamera ataupun AI yang di aplikasi-aplikasi, itu secara tidak langsung membuat kita terbiasa dengan standar kecantikan yang mereka buat, kayak harus putih. Kalau misalnya kita pakai filter ya, kita putih, oh iya kita cantik. Jadi lama kelamaan membuat standar kecantikan yang baru. Nah, akhirnya kita lupa kalau sebenarnya standar kecantikan itu relatif, dan keberagaman itu justru identitasnya kita. Karena beragam itu aslinya budaya kita, budaya Indonesia. Nah, kita lupa akan itu karena sudah terlanjur terdoktrin dengan standar kecantikan dari teknologi itu tadi. Nah, tadi tuh sempat dimention sih sama Mbak Rahma kalau misal emang standar kecantikan setiap daerah kan beda-beda ya. Tapi dengan adanya filter foto dan juga AI itu malah standar kecantikannya makin pakem gitu. Oh, yang cantik itu yang matanya gede, terus Iya, yang yang pipinya ditirusin, terus yang kulitnya lebih mancung. cerah. Ya bener banget. Rata-rata emang efek filter sekarang itu kayak gitu. Nah, anehnya ini kita itu mulai terbiasa sama standar kecantikan dari AI ini. Jadi kita juga kehilangan jati diri. Harusnya ini nggak dinormalisasikan sih sama semua masyarakat, termasuk aku ya, yang masih bergantung sama AI dan lebih pede kalau tampil dengan filter. Nah, harusnya tidak dinormalisasikan seperti ini. Tapi kalau pengalaman aku pribadi sih ya, kalau misal setiap aku habis take foto wajah aku misalnya itu kan nggak yang perfect banget kan, pasti ada skin texture, terus warnanya nggak merata. Itu pasti kayak apa ya, warna dari foto muka aku tuh kayak saturasinya itu aku turunin gitu. Jadi hyperpigmentationnya itu lebih nggak ketara. Terus aku kasih apa namanya noise biasanya kayak Ya. Genzi sekarang itu biar apa ya, skin texture-nya nggak terlalu menonjol lah di gambarnya gitu sih. Nah, hal ini tuh yang ngerasain nggak cuma kamu aja. Aku juga ngerasain. Dan aku yakin teman-teman di luar sana juga pasti ngerasain hal yang sama. Kalau kamu tadi kan ngomongnya kalau habis foto diedit saturasi, ya kan?
Nambah noise noise juga. ya, nambah noise. Kalau aku nggak mau yang edit gitu. Aku mau yang instan. Aku mau yang langsung jadi yang satset gitu. Pokoknya aku sekali foto langsung kelihatan cantik, kelihatan mancung, ikut standarnya orang-orang. Nah, itu kan nggak baik ya. Dan ternyata kita udah terbawa arus sama standar kecantikan dari teknologi itu tadi. Dan fenomena ini itu membuat kita secara tidak langsung didoktrin atau dirubah gitu. Bisa merubah, dampaknya itu bisa merubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Itu pertanyaannya itu berarti dampaknya itu bisa negatif gak sih, kayak menimbulkan insecure gitu? Soalnya Ya, overthinking, ya kan? soalnya kalau misal dari pengalaman aku pribadi sih, itu kalau misalnya ngedit itu kan aku saturasinya aku turunin, terus aku tambahin noise juga kan. Itu kalau lihat before-nya kayak, wih ternyata hyperpigmentation parah juga ya. Terus chicken skin, terus jerawat-jerawat itu kayak Ketutup semua kelihatan ya. banget. Tapi kalau before kelihatan banget dong berarti. Iya, kalau before yang kelihatan. Ya dampaknya ya pastinya dari teknologi itu pasti ada dampak positif sama negatifnya. Tinggal kitanya aja gimana cara kita menyeimbangkan antara dampak positif dan dampak negatifnya tadi. Jadi bijak-bijak dalam memakai teknologi tersebut. Nah berarti dampaknya bisa positif juga ya berarti, karena aku juga pernah sih lihat ada VT gitu yang lewat, itu ngasih saran kalau misal nentuin makeup, misal kamu mukanya low visual atau high visual itu dari efek sama filter yang ada di TikTok gitu. Nah tapi kalau kamu sendiri pernah nggak kayak ngerasa harus memenuhi standar yang ditentuin sama orang lain, kayak harus harus cantik lah, harus lebih kurusan lah, entah itu dari media, dari omongan orang-orang sekitar gitu? Kalau aku pasti pernah banget ya. Ini karena kepikir relate banget sama aku yang terus-terusan dituntut oleh standar kecantikan orang-orang. Tapi dari sini aku justru belajar. Aku banyak belajar bahwa kalau semisal kita terus ikutin omongan orang, kita terus ikutin standar mereka, ya nggak akan ada habisnya. Toh ngapain kita ngikutin mereka, daripada kita ngikutin mereka, mending kita fokus ke hal-hal yang bisa bikin kita senang, bisa bisa bikin kita percaya diri. Kalau kataku sih gitu. Tapi menurut kamu seberapa besar sih pengaruh omongan orang-orang gitu terhadap kitanya sendiri gitu? Jujur besar banget. Kalau di aku besar banget, nggak tahu ya. Kan mungkin beda-beda ya setiap orang. Kalau di aku tuh besar banget. Kadang orang ngomong waktu kecil aja ngomong kita gendut itu bisa kebawa sampai besar loh. Bisa kebawa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Jadi menurut aku omongan orang itu kadang nggak sih, kalau buat aku sangat berpengaruh. Kayak mungkin aku juga ini ya sharing pengalaman aku juga, karena justru aku pernah kena omongan kayak gitu. Ini sih lebih ke berat badan sih. Dulu pernah sih dikatain gendut, terus aku coba diet kan. Tapi ternyata apa ya, kurus yang mereka maksud itu ternyata nggak match sama aku, karena lebih cocok berisi maksud aku. Karena ini sih, kepala aku tuh gede kan, kalau misalnya badannya lebih kecil jadi kayak sakit gitu. Kelihatan ya. Heeh, jadi kayak nggak seimbang gitu, karena pipinya juga nggak bisa lebih kecil daripada ini. Jadi ya kita yang tahu lah yang baik buat kita sendiri apa. Nah terus sama ini sih, buat yang aku pernah dengar gitu, orang yang ngatain orang gendut gitu, wah itu kayak, kan kita nggak tahu ya kondisi mental dia lagi kayak Ya, gimana. betul betul itu juga sih. Kan kita nggak tahu ya, misal dia udah berusaha diet Struggle, iya, gitu tapi masih stuck struggle. di situ, dia udah stres nih dengan usaha dia sendiri, tapi malah dikatain sama orang-orang gitu. Wah itu bahaya banget sih menurut aku ya. Nah, kalau aku nih relate ya. Semua yang diceritain sama Riro ini relate karena topik ini emang relate di aku. Jadi orang-orang tuh menurutku nggak cuma lihat dari fisik, tapi juga lihat dari bagaimana cara kita berpakaian. Jadi berpakaian tuh ngaruh banget di badan kita. Misal ada orang yang katakan berisi, dia lebih suka pakai pakaian yang oversize. Maka eh,
sebagian orang melihat, oh iya dia ternyata gendut ya, atau kurang cocok lah di dia. Nah, ini bisa menggiring opini atau komentar jahat dari beberapa orang. Tapi menurut aku, yang paling penting, poin pentingnya itu adalah yang penting badan kita tuh sehat dulu. Yang penting kita nggak lupa olahraga. Itu masalah gendut, masalah kurus itu nanti. Yang penting kita sehat, makan cukup, olahraga juga cukup, tidur cukup. Menurutku yang paling penting itu. Jadi ya pokoknya sehat lah ya. Iya. Tapi kalau kamu sendiri pernah nggak berusaha berpakaian karena ya ada pengaruh lah dari luar gitu, dan berusaha buat kayaknya cocoknya di sini deh, orang nggak bakal menggunjing lah kalau misalnya aku pakai ini gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau aku pribadi waktu itu pernah. Waktu itu ceritanya aku lagi kumpul di sebuah kelompok yang mayoritas dari mereka itu pakai pakaian streetwear yang proper, dari aksesoris dari atas sampai bawah itu rame banget. Nah, sedangkan aku pribadi sukanya yang simple-simple. Nah, ketika aku mengikuti cara mereka berpakaian biar aku match di kelompok itu, aku merasa nggak nyaman. Aku merasa kayak, ih, bukan aku merasa malah nggak pede. Nah, harusnya hal ini tuh nggak aku ikutin gitu. Karena kalau misalnya kita ngikutin mereka, ya akan merubah jati diri kita yang sebenarnya. Harusnya ya kita pede sama diri kita sebenarnya. Aku yang sukanya simple, ya udah simple aja, nggak perlu malu. Karena kan standar kecantikan orang juga beda-beda kan. Nah, aku juga punya pengalaman nih masalah berpakaian dan harus beradaptasi di beberapa tempat ya. Dulu sebelum kuliah itu aku selalu diatur buat selalu pakai jubah, terus jilbabnya harus panjang, terus harus pakai tunik. Nah, waktu masuk kampus, masuk kuliah itu apa ya? Jadi makin sering pakai celana, terus cuma pakai jaket. Apa ya? Atasannya itu lebih pendek lah gitu jadinya. Gitu. Terus nanti kalau misal ada acara keluarga, spesial lagi harus pakai jubah, terus harus pakai hijab yang panjang. Terus masalah makeup juga sih. Nah, kalau misal di kampus pakai makeup setebal apapun nggak masalah gitu. Tapi Iya, kalau di rumah, kalau di lain iya. nah kalau di rumah harus bare face sih, karena apa ya? Kalau make up tuh malah dikatain menor. Bener banget. Walaupun cuma tinted lip balm gitu. Jadi ya adaptasinya lumayan deh. Nah, menurut aku adaptasi itu perlu, penting. Tapi yang paling penting juga itu kita rasa nyaman. Jangan sampai kita terpaksa karena pingin match sama sebuah kelompok yang ada di situ atau sebuah tren gitu ya. Nah, itu malah jatuhnya nggak jadi kayak diri sendiri kan. Nah, menurut kamu kenapa sih budaya berpakaian di setiap daerah itu bisa beda-beda gitu? Sebenarnya banyak pengaruhnya ya. Budaya, cara cara berpakaian atau budaya setiap daerah itu beda-beda. Selain dari kebiasaan atau adat, itu juga bisa dari iklim. Misal eh, di suatu daerah yang cuacanya itu didominasi sama panas, nggak mungkin kan kita pakai sweater, kita pakai jaket, nggak mungkin. Pasti kita menyesuaikan, kita pakai pakaian yang lebih, mungkin bahannya lebih tipis tapi masih sopan. Dan nggak mungkin juga di suatu daerah yang didominasi dengan cuaca dingin kita pakai pakaian yang tipis-tipis, pasti kan juga pakai yang lebih tebel kayak sweater atau jaket, ya itulah. Nah, cara berpakaian itu tadi menurutku jadi istilahnya kayak bahasa nonverbalnya kita, bisa nunjukin seperti apa identitas kita dan seperti apa cara pandang seseorang terhadap kita. Yang penting, yang paling penting lagi-lagi kita nyaman dan supaya bisa mengeluarkan rasa percaya diri. Nah, pertanyaan lagi nih. Apakah cara kita berpakaian itu juga ngaruh ke cara orang memperlakukan kita? Kalau menurut aku penting dong. Misalnya nih, kita posisiin diri kita sendiri. Sekarang aku tanya, kamu lebih suka lihat orang yang berpenampilan rapih, wangi, proper, atau justru orang yang berantakan, lusuh, dan bau? Coba.
Mending yang rapi terus wangi sih. Karena itu kayak bukan apa ya? Itu bentuk cara menghargai orang Ya, yang di benar. depan kita sih. Kita mau nemuin siapa ya harus rapi dong gitu. Nah, benar, dan first impression menurutku tuh penting banget. Bener-bener. First Bisa impression. mengubah cara pandang orang ke kita. Kalau kita berhadapan sama orang yang mohon maaf lusuh, bau atau berantakan, kan kita otomatis jadi males ya. Dan kita juga pasti mikir, oh orang ini males, oh orang ini nggak disiplin, pasti kayak gitu. Dan pasti lebih menarik kita bicara sama orang yang rapi, tertata. Jadi naikin mood kita sendiri. Nah, kita tadi udah ngobrolin tentang standar kecantikan, terus cara berpakaian juga. Nah, kalau bisa dibalikin ke standar kecantikan nih, menurut kamu kenapa standar kecantikan itu kayak nggak bisa tunggal gitu? Karena yang pertama, karena manusia beragam ya. Ada yang di suatu negara lah, katakan di suatu negara standar cantik itu putih. Standar cantik di suatu negara lain, standar cantik itu yang berisi, yang padat. Atau di suatu negara lain standar cantik itu yang tinggi. Kan beda-beda. Ada yang putih, ada yang kulitnya coklat. Kayak kita tahu banyak bule-bule yang datang ke Indonesia cuman buat sun-grid atau berjemur. Buat apa? Buat mencoklat, menghitamkan kulit biar dia terlihat eksotis. Nah, menurut mereka itu tuh cantik. Kan beda ya. Jadi menurut aku standar cantik itu relatif. Terus gimana nih cara kita buat apa ya, ngubah cara pandang lah biar standar kecantikan tuh kayak nggak sesempit cuman yang kurus putih terus langsing. Bisa aja sih kurus ya. Jadi gimana sih cara ngubahnya biar kayak nggak terjebak di situ-situ aja gitu? Oke. Kalau menurut aku yang pertama kali harus kalian lakuin itu adalah jangan lupa mengapresiasi diri sendiri. Yes. Karena kalian itu cantik. You are beautiful just the way you are. Yang kedua, jangan suka atau kurang-kurangi banding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Yes, bener banget. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan jangan lupa kalau standar kecantikan itu buatan manusia, bukan kebenaran mutlak. Nah, pertanyaan lagi nih, kalau misal kamu disuruh buat menetapkan standar kecantikan yang baru, kamu bakal menetapkan standar kecantikan itu seperti apa? Kalau menurut aku yang paling penting pertama itu sehat. Karena kalau kita sehat, otomatis kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Kita bisa explore, yang penting sehat jasmani, rohani, fisik, mental. Jadi kita juga bisa berkembang. Bisa explore juga ya lebih banyak Iya, hal. betul. Terus yang kedua, percaya diri sih. Karena kalau kita punya rasa percaya diri yang tinggi, secara tidak langsung inner beauty kita tuh nambah. Dan kita juga bisa transfer aura positif ke orang-orang di sekitar. Nah, pesan kamu buat orang-orang yang masih terjebak dalam standar kecantikan yang itu-itu aja, terus mereka yang masih insecure, itu mungkin jadi sampaikan ke teman-teman. Pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, termasuk buat aku sendiri pribadi, Buat aku juga, ya buat Riro juga, buat yang dengerin podcast ini, standar kecantikan itu tidak lahir dari siapapun, melainkan dari keberanian untuk menerima diri apa adanya. The right people will always see your beauty just the way you are, tanpa harus merubah diri sendiri. yes, that's right, guys. Kita harus cinta-cinta diri kita sendiri. So, itu dia obrolan kita pada hari ini. Nggak terasa ya, udah berapa hari ini? Udah 2 harian sih. Iya, 2 hari. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengerin podcast ini dan juga menginspirasi tentunya. Dan buat teman-teman kalian yang masih terjebak nih dengan standar kecantikan yang itu aja, terus masih bingung cara berpakaiannya harus di-adjust kayak gimana, Ini waktunya kalian buat dengerin podcast kita di Real Talk, Bahma and Rilas Everyday Life Talk. dadah.